Alhamdulillah, kita bertemu lagi di Budiono Blitar Channel. Mari bersama menimba hikmah, menebar kebaikan, dan mendekatkan diri kepada Allah. Kajian bab 1 pendahuluan. 8. Tujuan pembelajaran Pancasila bagi mahasiswa. A. Pengantar. Mahasiswa adalah generasi intelektual yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin, penggerak perubahan sosial, dan agen pembangunan bangsa. Oleh karena itu, pembelajaran Pancasila di perguruan tinggi tidak boleh hanya sekadar hafalan, melainkan diarahkan untuk membentuk kepribadian, kesadaran kritis, dan komitmen kebangsaan. Tujuan pembelajaran Pancasila mencakup 3 aspek utama, kognitif, afektif, dan psikomotoris, yang semuanya diarahkan agar mahasiswa mampu mengamalkan nilai Pancasila secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh nyata, mahasiswa menghadapi konflik kepentingan dalam organisasi kampus. Dalam praktik, mereka diajarkan perbedaan dengan musyawarah dan mufakat, bukan dengan pertentangan sesuai prinsip Pancasila. B. Tujuan umum. Secara garis besar pembelajaran Pancasila di perguruan tinggi bertujuan 1. Meneguhkan komitmen ideologi siswa terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa. 2. Membentuk karakter kebangsaan yang berintegritas, toleran, dan menjunjung persatuan. 3. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam menganalisis permasalahan bangsa dengan perspektif nilai-nilai Pancasila. 4. Menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan akademik, sosial, dan profesi. 5. Menyiapkan mahasiswa sebagai agen perubahan yang berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Contoh nyata, mahasiswa yang aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat mampu menolong warga kurang mampu dengan prinsip keadilan sosial, menunjukkan internalisasi nilai Pancasila dalam tindakan nyata. C. Tujuan kognitif. Mahasiswa diharapkan mampu 1. Memahami sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. 2. Menguasai kedudukan, fungsi, dan peran Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 3. Mengetahui hubungan Pancasila dengan filsafat, ideologi, hukum, dan budaya bangsa. 4. Memahami penerapan Pancasila dalam berbagai bidang, politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan hak asasi manusia. 5. Menganalisis tantangan kontemporer seperti globalisasi, radikalisme, dan disrupsi digital dengan perspektif Pancasila. Contoh nyata, mahasiswa mampu menganalisis dampak hoaks di media sosial dan memberikan solusi berbasis keadilan dan kebenaran sesuai nilai Pancasila. D. Tujuan afek nilai. Mahasiswa diharapkan mampu 1. Menumbuhkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme yang inklusif. 2. Menghargai keberagaman etnis, agama, budaya, dan bahasa. 3. Mengembangkan sikap toleransi, empati, dan solidaritas sosial. 4. Menjunjung tinggi nilai demokrasi dan keadilan sosial. 5. Memiliki komitmen moral untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh nyata, mahasiswa membantu teman sekelas yang mengalami kesulitan akademik tanpa memandang latar belakang, menunjukkan empati dan solidaritas sosial. Tujuan psikomotoris. Mahasiswa diharapkan mampu berargumentasi secara logis dengan landasan nilai Pancasila. 2. Terampil dalam memecahkan masalah sosial dengan pendekatan musyawarah dan gotong royong. 3. Mengintegrasikan nilai Pancasila dalam penelitian, karya ilmiah, dan proyek sosial. 4. Aktif berkontribusi dalam organisasi mahasiswa dengan prinsip demokrasi Pancasila. 5. Membiasakan tindakan nyata yang mencerminkan Pancasila. Misalnya toleransi di kampus, pengabdian masyarakat, dan kepedulian lingkungan. Contoh nyata, mahasiswa menginisiasi program kampus hijau yang melibatkan seluruh civitas akademika untuk menanam pohon dan mengelola sampah sesuai prinsip gotong royong. Tujuan transformatif. Selain aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan, pembelajaran Pancasila bertujuan transformasi kepribadian mahasiswa, yaitu dari mahasiswa sekadar akademis menjadi intelektual yang berkarakter Pancasila. Dari individu yang apatis menjadi warga negara aktif yang peduli bangsa. Dari penerima ilmu menjadi pencipta solusi sosial berdasarkan nilai Pancasila. Contoh nyata, mahasiswa menjadi penggerak komunitas sosial untuk meningkatkan pendidikan anak-anak di daerah terpencil. J. Tujuan jangka panjang 1. Membentuk lulusan perguruan tinggi yang cerdas, berakhlak mulia, dan berjiwa nasionalis. 2. Melahirkan pemimpin masa depan yang berorientasi pada persatuan, keadilan, dan kemanusiaan. Menjamin keberlangsungan ideologi Pancasila dalam kehidupan bangsa di tengah tantangan global. Contoh nyata, lulusan menjadi pejabat atau profesional yang membuat kebijakan publik adil, menghormati hak semua pihak,
dan mengutamakan kepentingan bangsa. Penutup, tujuan pembelajaran Pancasila bagi mahasiswa bukan hanya menambah wawasan, tetapi juga membentuk karakter dan komitmen kebangsaan. Mahasiswa harus menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kokoh secara moral dan ideologis. Dengan demikian, mereka siap menghadapi tantangan globalisasi, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan membangun Indonesia yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Saudara-saudara mahasiswa, dari pembahasan hari ini kita pahami bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara. Ingat, belajar Pancasila bukan sekadar untuk lulus mata kuliah, melainkan untuk membentuk karakter, jujur, adil, toleran, serta cinta tanah air. Mari kita amalkan nilai-nilainya di kampus, di masyarakat, dan dalam kehidupan berbangsa. Terima kasih sudah menyimak perkuliahan ini. Jangan lupa bagikan video ini, tinggalkan komentar, dan ikuti materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.